Di awal film, kita diperkenalkan pada seorang pemuda bernama Bong. Ia sangat berbakat dalam memasak dan merupakan koki termuda di Blue House, kediaman resmi Perdana Menteri Korea Selatan. Suatu malam, Bong mendapat kabar bahwa istana akan mengadakan jamuan makan untuk seorang duta besar Tiongkok. Sang tamu sangat sensitif terhadap duri ikan, jadi Bong diperintahkan menyiapkan hidangan ikan lezat tanpa tulang. Ia pun segera mulai memasak dengan hati-hati. Saat malam tiba, hidangan disajikan kepada sang duta. Namun baru satu gigitan, ia menemukan kail di dalam ikan itu. Bong langsung berada dalam masalah besar, sementara para penjaga menyisir istana untuk mencarinya. Pada adegan berikutnya, dua polisi yang menyelidiki kejadian itu datang ke apartemen Bong dan mengetuk pintunya. Menyadari dirinya dalam bahaya, Bong mencoba kabur lewat balkon, sementara polisi berusaha mengejarnya. Dalam pelarian itu, Bong terjatuh ke kolam di bawah dan kepalanya membentur dasar kolam. Anehnya ia terus tenggelam, hingga seorang wanita berenang mendekat dan menciumnya. Saat Bong terbangun, ia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur asing, di sebuah ruangan yang jauh lebih aneh. Bong merasa ada yang tidak beres dan segera berlari ke cermin terdekat. Pantulannya membuatnya terkejut. Ia menyadari dirinya telah menjadi seorang wanita. Ia sempat mengira semua ini hanya mimpi akibat jatuh tadi. Bong keluar dari ruangan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun di luar ia melihat puluhan wanita membungkuk dan memanggilnya yang mulia. Terkejut ia berlari keluar bangunan, tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan dingin di tubuhnya. Saat itulah ia sadar tubuh lamanya benar-benar hilang. Bong panik dan sempat mengira dirinya menjadi korban operasi perubahan tubuh. Namun setelah memperhatikan sekeliling, Bong menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan. Ia ternyata berpindah ke masa lalu. Kesadaran itu membuatnya syok dan ia akhirnya dibawa kembali ke istana. Keesokan harinya, Bong terbangun dan mengetahui identitas barunya dari seorang pelayan. Ternyata ia telah kembali ke era dinasti Joseon tahun 1851. Ia kini berada di dalam tubuh Kim So-young, seorang wanita bangsawan istana. Masalahnya semakin rumit ketika ia tahu bahwa Kim dijadwalkan menikah dengan Raja Cheojong dan akan menjadi ratu dalam beberapa hari lagi. Sang pelayan juga menjelaskan bahwa tubuh Kim sebelumnya ditemukan mengapung di danau setelah kecelakaan misterius, lalu diselamatkan oleh penjaga istana. Mendengar itu, Bong menyimpulkan bahwa jiwanya dan jiwa Kim kemungkinan saling bertukar, dan ia menduga satu-satunya jalan untuk kembali ke dunianya adalah danau tersebut. Bong meminta pelayan mengantarnya ke danau. Ia berencana melompat untuk kembali ke masa kini. Namun rencananya gagal total ketika ia justru mendarat di tanah berlumpur. Ternyata Ibu Suri memerintahkan para pelayan istana menguras danau semalaman agar tak ada lagi yang jatuh ke dalamnya. Bong sangat kecewa tetapi ia tetap yakin air adalah kunci untuk pulang. Ia pun nekat mencoba menenggelamkan diri di sumber air apapun yang ia temukan. Bahkan ia sampai memasukkan kepalanya ke dalam ember air pel lantai. Sayangnya semua usahanya itu sia-sia. Beberapa hari kemudian hari pernikahan pun tiba. Bong tidak memahami adat istana namun dengan bantuan para dayangnya, ia berhasil menjalani seluruh prosesi pernikahan. Malam harinya, Bong yang kini menjadi ratu diundang ke kamar raja untuk bermalam bersamanya. Ia panik dan ketakutan, lalu menyuguhkan minuman keras kepada raja dengan harapan raja tertidur. Beruntung, raja benar-benar tertidur lelap, membuat Bong akhirnya bisa bernapas lega. Keesokan harinya, Bong terbangun dalam keadaan pusing dan ditawari sarapan. Namun ia jijik melihat hidangan yang lembek lalu menyuruh koki istana memasakkan ramen. Sang koki bingung dengan nama makanan asing itu, tetapi tetap mencoba membuatnya sesuai petunjuk Bong. Ia mencoba berkali-kali namun Bong selalu tidak puas. Hidangan pertama terlalu sehat dan yang berikutnya terlalu hambar atau terlalu pedas. Akhirnya koki kesal dan menyerah lalu menantang Bong untuk memasaknya sendiri. Bong yang masih ingat teknik memasaknya memutuskan turun langsung ke dapur kerajaan. Ia segera mengambil pisau. Para pelayan cemas karena sang ratu tidak pernah memasak sejak kecil, sehingga mereka mengira dapur akan berantakan. Namun Bong justru memotong sayuran dengan cepat dan presisi, membuat semua orang terkejut. Ia mengolah bahan dengan sempurna hingga menghasilkan hidangan yang lezat. Setelah selesai, Bong membawa ramen itu ke kamarnya dan menikmatinya bersama dayang kepercayaannya. Sementara di dapur, koki kerajaan merasa iri pada kemampuan memasak Bong dan mengira makanan itu hanya terlihat enak tapi rasanya biasa saja. Untuk membuktikannya ia mencicipi sisa ramen di panci. Begitu satu suapan masuk, ia langsung terpukau oleh rasanya yang luar biasa bahkan sampai menjatuhkan sendoknya. Setelah kejadian itu ia mendapat sebuah ide.
Bong baru sadar bahwa ia bisa memenangkan hati keluarga kerajaan lewat kemampuan memasaknya. Karena danau dikuras atas perintah Ibu Suri, Bong berpikir jika ia bisa menyenangkan beliau dengan makanan, mungkin danau akan diisi kembali. Bong segera kembali ke dapur. Tetapi koki kerajaan yang iri menegaskan wewenangnya dan menolak membiarkannya memeriksa hidangan untuk Ibu Suri. Bong kesal dan menantangnya dalam lomba memasak cepat. Awalnya koki menolak. Namun setelah dipancing ia akhirnya menerima tantangan itu. Seorang pelayan membunyikan bel dan lomba pun dimulai. Kepala koki mengayunkan pisaunya dengan cepat memotong wortel. Tetapi tangan Bong lebih gesit dan dengan mudah mengiris mentimun. Setelah beberapa menit memasak hidangan Bong selesai lebih dulu. Ia membunyikan bel dan memenangkan lomba. Koki kerajaan tidak terima dan bersikeras bahwa kecepatan bukan segalanya. Rasa adalah penentu utama. Dengan percaya diri, Bong setuju dan meminta penguji masakan kerajaan mencicipi kedua hidangan. Sang penguji terpukau oleh masakan Bong dan menyatakannya sebagai yang terbaik, sehingga Bong diberi wewenang mengurus dapur kerajaan. Memanfaatkan posisinya Bong mempelajari menu makanan Ibu Suri. Dari pilihan hidangannya, ia menyadari bahwa Ibu Suri sangat pemilih karena sedang sakit gigi. Karena itu Bong memutuskan menyiapkan hidangan bertekstur lembut khusus untuknya. Bong langsung mulai bekerja dan menyiapkan bubur kentang. Ia menuangkan susu ke dalam panci, menambahkan bahan-bahan dengan takaran tepat sambil sesekali mencicipi. Setelah itu kentang dimasukkan hingga matang. Hidangan pun disajikan dengan taburan tepung agar tampil lebih rapi. Bong puas dengan hasilnya dan langsung mengantarkannya kepada Ibu Suri. Ibu Suri menikmati hidangannya, tetapi menyatakan bahwa masakan itu belum sempurna karena sampai dalam keadaan dingin. Perubahan suhu membuat kentang yang halus menggumpal sehingga memengaruhi rasa. Selain itu bubur yang menempel di pinggir piring juga mengurangi keindahan penyajian. Mendengar itu Bong kecewa dan kembali ke istana dengan perasaan sedih. Dalam perjalanan kereta ia memikirkan cara lain agar makanan bisa sampai tetap hangat. Tak lama kemudian ia mendapat ide cemerlang. Bong menjahit kain khusus dan meminta dayangnya mengirimkannya kepada para insinyur kerajaan beserta petunjuk. Dengan arahan Bong, para insinyur membuat wadah pengantar makanan yang dilapisi kain penahan panas di seluruh sisinya. Sementara itu, Bong menyiapkan berbagai hidangan lezat dan meminta para pelayan mengantarkannya menggunakan wadah baru tersebut. Ibu Suri menerima makanan dalam keadaan hangat dan menikmatinya tanpa sisa. Tak lama kemudian para insinyur kembali membawa kabar baik bahwa penemuan itu berhasil. Beberapa hari kemudian, Raja mengadakan jamuan besar dan mengundang utusan dari seluruh negeri. Sayangnya, pada hari jamuan para koki jatuh sakit sehingga dapur kerajaan kekurangan tenaga. Bong melihat situasi itu dan memutuskan membantu. Ia menyamar sebagai pria untuk keluar dari aula jamuan dan masuk ke dapur. Di sana, Bong menyadari persediaan bahan sangat terbatas karena bahan makanan yang seharusnya dikirim hari itu tidak sampai. Dengan sumber daya yang minim, ia tak punya pilihan selain berkreasi. Bersama para dayangnya, ia menyiapkan hidangan kentang sederhana namun unik. Bong mengupas kentang, menancapkannya pada lidi lalu menggorengnya hingga renyah dan garing. Awalnya para tamu kecewa melihat hidangan pertama, karena mereka mengharapkan sesuatu yang lebih mewah untuk jamuan kerajaan. Namun begitu mereka mencicipinya, mata mereka langsung berbinar kagum akan rasanya. Dari situlah hidangan cepat saji lahir. Hidangan kedua Bong lebih menantang karena tidak ada daging di dapur. Ia pun berkreasi menggunakan kacang-kacangan untuk membuat burger sayur dengan saus tomat di sampingnya. Bong puas dengan temuannya dan menamainya McDonald's. Terinspirasi dari konsep modern seperti McDonald, hidangan itu seperti kentang goreng sebelumnya menjadi sukses besar. Para tamu menikmati masakan lezat tersebut dengan penuh antusias. Untuk hidangan penutup ia membuat jeli klasik dengan sentuhan unik. Ia menuliskan pesan khusus pada stik jeli dan menamainya Fortune Jelly, karena tamu bisa membaca ramalan setelah menyantapnya. Para tamu menikmati hidangan itu sambil bersenang-senang membaca pesan masing-masing. Meski sempat mengalami kendala, jamuan kerajaan akhirnya sukses besar berkat masakan Bong. Ibu Suri yang turut hadir terkesan oleh kemampuannya dan mempersilakannya mengajukan permintaan. Tanpa ragu ia meminta agar danau diisi kembali. Ibu Suri mengabulkannya dan memerintahkan para pelayan segera bekerja. Namun ini zaman kuno dan tidak ada mesin canggih untuk membantu. Para pelayan hanya bisa mengangkut air secara manual dengan ember kayu. Prosesnya sangat lambat karena mereka harus bolak-balik dari sumur kota ke danau. Bong kesal melihatnya lalu menemukan cara baru. Setiap pelayan berdiri di satu titik dan meneruskan ember dari tangan ke tangan. Cara itu membuat pekerjaan lebih cepat dan ringan. Hari demi hari berlalu tetapi danau masih belum penuh. Bong hampir menyerah namun hujan deras turun dan perlahan mengisi danau. Melihat itu Bong sangat bahagia dan menarik kegirangan di bawah hujan. Beberapa jam kemudian danau akhirnya penuh.
Bong menuju tepi danau menandatangani namanya pada sebuah batu. Lalu ia melompat ke dalam air dan tenggelam seperti di awal cerita. Saat terbangun Bong terkejut mendapati dirinya berada di rumah sakit. Ia melihat seorang petugas tertidur beberapa meter dari tempat tidurnya. Ia mencoba keluar diam-diam tetapi petugas itu terbangun dan pengejaran pun terjadi. Bong berhasil lolos namun dua petugas lain datang dan mengepungnya. Dalam keadaan putus asa ia melompat dari tempat tinggi dan melarikan diri di jalanan. Ia kemudian menuju perpustakaan umum dan mencari buku sejarah. Di sana ia menemukan catatan tentang dinasti Joseon dan tersenyum, menyadari dirinya kini menjadi bagian dari sejarah. Namun kenangan itu terhenti ketika para petugas yang mengejarnya tiba di perpustakaan. Saat Bong mencoba kabur lagi, para petugas menjelaskan bahwa mereka bukan ingin menangkapnya. Ternyata masa kini telah berubah akibat perjalanan waktunya ke era Joseon. Ia bukan lagi buronan melainkan sosok yang dilindungi karena telah membongkar korupsi pejabat tinggi. Bong segera memeriksa di komputer dan menemukan bahwa semuanya benar. Sejarah dan dunia masa kini memang telah berubah. Film berakhir dengan Bong berdiri di jalan. Pesan dari film ini adalah, perubahan kecil di masa lalu dapat mengubah masa depan, dan masa sekarang bisa mempengaruhi masa depan.